Halo Scooper, kembali lagi dengan kami, Historical Scope. Di sini dengan Mimin Ivan. Informasi terbaru, kami telah menyediakan saluran WhatsApp Historical Scope. Pada saluran tersebut, kedepannya, kami akan menyediakan rekrutmen bagi siapa yang ingin bergabung sebagai tim dari Historical Scope. Dan bagi yang ingin berkontribusi secara finansial, kami menyediakan layanan donasi di saluran WhatsApp Historical Scope. Saluran tersebut kami sediakan pada kolom deskripsi video ini. Agar marilah kita bersama-sama membangun channel ini demi menggali informasi, melihat sejarah, dan menjadi saksi sejarah di masa yang akan datang. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai kronologi singkat Perang Dunia Kedua, yang pada akhirnya membawa kita untuk menghadirkan video kali ini. Adolf Hitler adalah veteran Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1914 hingga 1918 yang pulang dengan banyak gelar. Hitler naik ke tampuk kekuasaan melalui Partai Nazi yang mulanya bernama Partai Buruh Jerman. Hitler bergabung dengan Partai Buruh Jerman pada September tahun 1919, di mana ia dicap sebagai pemimpin propaganda. Hitler memang karismatik dan begitu meyakinkan dalam menyalurkan ketidakpuasan rakyat Jerman terhadap pemerintahan Republik Weimar. Melalui pidato-pidatonya, Hitler menyerukan tatanan baru Jerman untuk menggantikan rezim demokrasi yang menurutnya tidak kompeten. Ketidakpuasan rakyat utamanya disebabkan oleh Perjanjian Versailles yang disepakati Sekutu dan Jerman pada akhir Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles membuat rakyat Jerman merasa diinjak-injak harga dirinya karena dicurangi dan dirugikan. Bersama Hitler, Partai Buruh Jerman menuju perkembangan pesat dan pendukungnya bertambah banyak. Hitler dengan cemerlang memanfaatkan kekacauan yang menimpa Republik Weimar guna menciptakan suatu gerakan yang pada akhirnya menjadi kekuatan politik utama di Jerman. Pada tahun 1920, Hitler mengubah Partai Buruh Jerman menjadi National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei atau Partai Buruh Nasionalis Sosialis Jerman yang disingkat Partai Nazi. Pada 8 November tahun 1923, Hitler dengan ribuan pengikutnya melakukan kudeta terhadap Republik Weimar, tetapi sayangnya gagal. Sebagai buntut dari insiden tersebut, Hitler dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena bersalah atas pemberontakan. Setelah menjalani 9 bulan di balik jeruji besi, Hitler akhirnya bebas dan mulai membangun kembali Partai Nazi untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Pada saat itulah dunia akhirnya berpihak pada Hitler, karena saat itu terjadi depresi ekonomi global yang membuat masyarakat Jerman semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan dan memilih beralih mendukung Partai Nazi. Hitler berjanji untuk memulihkan kemakmuran, menciptakan ketertiban sosial, dan membawa Jerman sebagai kekuatan dunia. Pada pemilihan yang diselenggarakan pada Juli tahun 1932, Partai Nazi berhasil merebut 230 dari 608 kursi di parlemen Jerman. Presiden Paul von Hindenburg awalnya menolak menjadikan Hitler sebagai kanselir. Melihat popularitas Hitler yang berada di atas angin, mantan kanselir Franz von Papen, pengusaha termuka di Jerman dan Partai Rakyat Nasional Jerman atau disingkat DNVP, meyakinkan Presiden Paul von Hindenburg agar mau menunjuk Hitler. Agar Hitler tidak lepas kendali, Papen akan menjadi wakil kanselir dan tokoh-tokoh non-Nazi akan memegang posisi penting di pemerintahan. Atas dasar itulah Presiden Paul von Hindenburg akhirnya mau menunjuk Adolf Hitler sebagai kanselir Jerman pada 30 Januari tahun 1933. Tidak lama kemudian terjadi peristiwa kebakaran di gedung Reichstag atau gedung parlemen di Berlin yang disulut pemuda komunis Belanda. Hitler memanfaatkan peristiwa itu untuk mendesak Presiden Hindenburg agar mendeklarasikan dekret darurat yang menangguhkan kebebasan sipil di seluruh Jerman, termasuk kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan hak untuk mengadakan pertemuan publik. Pada saat itu, polisi diberi wewenang untuk menahan warga meski tanpa alasan, dan wewenang yang biasanya dijalankan oleh pemerintahan daerah menjadi kuasa rezim Hitler. Hitler kemudian menugaskan Gestapo, badan kepolisian sekaligus intelijen Nazi,
untuk mengawasi dan menangkap semua oposisi Nazi. Sejak itu, Partai Nazi menjadi satu-satunya yang berkuasa di Jerman dan tidak ada yang bisa menghentikan Hitler. Bahkan, Presiden Paul von Hindenburg atau Franz von Papen itu sendiri. Ketika Paul von Hindenburg meninggal pada tahun 1934, Hitler mengambil gelar Führer atau pemimpin rakyat, kanselir sekaligus panglima angkatan darat. Hitler mendapat dukungan aktif dari kelas perwira Jerman yang kuat dan jutaan rakyat Jerman yang percaya Hitler sebagai penyelamat bangsa mereka. Hitler kemudian menarik negaranya dari Liga Bangsa-Bangsa dan tidak menggubris perjanjian Versailles. Selama paruh kedua tahun 1930-an, Nazi Jerman berhasil mencaplok Austria, Cekoslowakia, dan Polandia pada September tahun 1939. Hitler memicu Perang Dunia Kedua dengan menginvasi Polandia. Hitler yang meyakini bahwa bangsa Jerman adalah ras unggul, melakukan kampanye pembantaian terhadap jutaan orang yang dianggap inferior dan tidak diinginkan seperti orang Yahudi, Slavia, dan homoseksual. Hingga Hitler menjadi pemimpin absolut Jerman hingga keadaan memaksanya mengakhiri hidup pada April tahun 1945. Bangsa Yahudi selama ini dikerap dipandang negatif, pernah menerima kebencian, terutama oleh bangsa Eropa, khususnya Jerman. Kala Adolf Hitler memerintah Jerman, negara itu menjadi yang terparah dalam menunjukkan sikap antisemitisme, istilah bagi mereka yang membenci Yahudi. Hitler menganggap warga Yahudi sebagai penyebab kekalahan Jerman saat Perang Dunia Pertama. Hitler juga menuding Yahudi sebagai penyebab atas pergolakan sosial dan ekonomi negaranya usai setelah Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1920 dan awal tahun 1930-an, Jerman masih berjuang melawan krisis ekonomi hebat. Jerman yang saat itu dikuasai Partai Nazi, Hitler lantas memandang bahwa mengusir bahkan membinasakan orang-orang Yahudi merupakan solusi paling efektif. Dan pada sekitar tahun 1939 hingga tahun 1945, Nazi pun membantai habis-habisan orang Yahudi di negara itu. Peristiwa yang terjadi selama Perang Dunia Kedua itu dinamakan Holocaust dan menewaskan sekitar 6 juta orang Yahudi. Sebelumnya juga kita telah membahas detail mengenai perjanjian Versailles. Video tersebut akan kami tertarakan pada sudut kanan atas. Perjanjian Versailles adalah perjanjian damai selepas Perang Dunia Pertama. Namun, Jerman pada saat itu merasa bahwa perjanjian damai tersebut sangat menimpa Jerman dan dipandang sebelah mata oleh negara-negara Eropa. Berawal dari perjanjian tersebutlah yang menjadi titik awal kebangkitan fasisme, nasionalisme Jerman, dan ambisi untuk balas dendam. Pakta Baja atau Pact of Steel ditandatangani oleh Jerman dan Italia pada 22 Mei tahun 1939. Dengan fakta ini, Jerman dan Italia secara resmi menjalin aliansi politik dan militer untuk melawan kekuatan-kekuatan negara barat. Hitler terobsesi dengan gagasan superioritas ras Jerman dan percaya bahwa perang adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan Lebensraum atau ruang hidup yang diperlukan agar ras Jerman berkembang. Hampir sama dengan Jerman, Italia dengan ideologi fasisme memiliki semboyan Italia Irredenta atau Italia di atas segalanya. Prinsip ini semakin populer ketika Benito Mussolini mengamankan posisinya sebagai Perdana Menteri Italia pada tahun 1922. Adanya kesamaan ideologi superioritas inilah yang seakan menjadi titik temu antara Jerman dan Italia. Pada 25 Oktober tahun 1936, Jerman dan Italia mengumumkan pembentukan poros Roma-Berlin guna menyelesaikan berbagai hal seperti Perang Saudara Spanyol, Liga Bangsa-Bangsa, dan krisis Abyssinia. Fakta Baja ditandatangani di Berlin, yaitu di Jerman, pada 22 Mei
tahun 1939 oleh Menteri Luar Negeri Galeazzo Ciano dari Italia dan Joachim von Ribbentrop dari Jerman. Fakta Baja terdiri dari dua bagian. Bagian pertama memuat 7 pasal yang secara umum berisi deklarasi terbuka tentang kepercayaan dan kerjasama yang berkelanjutan antara Jerman dan Italia. Sedangkan bagian kedua disebut protokol tambahan rahasia yang berisi penyatuan kebijakan mengenai militer dan ekonomi. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1939, Hitler dan Stalin menandatangani Fakta Non-Agresi yang disebut juga Fakta Molotov-Ribbentrop. Fakta Molotov-Ribbentrop merupakan sebuah perjanjian antara Jerman dan Uni Soviet sebagai salah satu bentuk aliansi yang khusus pada pengaturan non-agregasi dan pembagian wilayah secara rahasia antara Jerman dan Uni Soviet. Dengan penandatanganan Fakta Molotov-Ribbentrop, Jerman dan Uni Soviet sepakat untuk tidak mengambil tindakan militer terhadap satu sama lain selama 10 tahun ke depan. Menurut Fakta Molotov-Ribbentrop, Rusia akan memiliki kontrol atas Latvia, Estonia, dan Finlandia, sementara Jerman akan mendapatkan kontrol atas Lituania dan Danzig. Dalam Fakta Molotov-Ribbentrop, Jerman dan Uni Soviet sepakat untuk berkewajiban untuk menghentikan segala tindakan kekerasan agresif dan serangan satu sama lain, baik secara individu bersama dengan kekuatan lain. Seandainya di salah satu pihak menjadi objek tindakan agresif oleh kekuatan ketiga, pihak lainnya tidak akan dengan cara apapun memberikan dukungannya kepada kekuatan ketiga tersebut. Pemerintah kedua pihak pada masa depan akan di masa depan memelihara hubungan yang berkelanjutan satu sama lain untuk tujuan konsultasi dalam rangka bertukar informasi tentang masalah yang mempengaruhi kepentingan bersama mereka. Kedua belah pihak yang berkontrak dilarang untuk berpartisipasi dalam kelompok atau kekuatan apapun yang secara langsung atau tidak langsung ditujukan untuk melawan pihak lainnya. Seandainya terjadi perselisihan atau konflik antara kedua pihak yang berkontrak, maka kedua belah pihak harus menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pertukaran pendapat atau jika perlu melalui pembentukan komisi arbitrase. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dengan ketentuan bahwa sejauh salah satu pihak tidak memajukannya 1 tahun sebelum berakhirnya periode ini, validitas perjanjian ini secara otomatis akan diperpanjang selama 5 tahun. Perjanjian ini harus disahkan dalam waktu secepat mungkin dan dilakukan di Berlin. Perjanjian akan mulai berlaku segera setelah penandatanganan. Mungkin hanya itu saja pembahasan kita kali ini mengenai awal mula Hitler memimpin Jerman, lahirnya fasisme Jerman hingga terbentuknya Nazi, dan hubungan awal Jerman dengan negara-negara seperti Soviet dan Italia yang mengarah pada Perang Dunia Kedua. Pembahasan kali ini akan terus berlanjut pada part selanjutnya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih juga para Scoopers yang hingga kini masih mensupport channel kami. Saya Mimin Ivan, pamit undur diri.